Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Amron di channel Amron 16. Oke, pada kesempatan kali ini semoga kalian tetap semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dan tetap menjaga kesehatan. Pada video kali ini saya akan menerangkan untuk transformasi geometri menggunakan matrik bagian kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Dan kita langsung saja menuju ke pencerminan. Pada saat kalian SMP masih ingat atau tidak? Tentunya sudah banyak yang lupa, jadi saya sajikan lagi tentang refleksi yang pernah kalian pelajari pada saat SMP. Kita ulas lagi di sini. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Nah, di sini sudah saya sajikan sebuah gambar pencerminan sebuah segitiga. Ada 3 titik yaitu A, B, dan C, dicerminkan oleh sumbu X menghasilkan A aksen, B aksen, dan C aksen. Kalau kalian lihat di sini A koordinatnya adalah 2,1, yang B adalah 5,2, serta C adalah 4,3. Ketika direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen adalah 2,-1, B-nya adalah 5,-2, dan C-nya adalah 4,-3 nih. Kemudian saya sudah tuliskan ke dalam tabel di bawah ini. Silakan diperhatikan. Kalau kita amati untuk pencerminan terhadap sumbu X ternyata ada sebuah pola, yaitu yang berubah adalah koordinat Y-nya itu ya, koordinat Y-nya. 1 menjadi -1, 2 menjadi -2, 3 menjadi -3. Jadi kalau kita simpulkan, kalau kita punya sembarang titik yang koordinatnya adalah A, B, pastilah ya, koordinat titik itu bayangannya adalah A, B. Ya, masih ingat ya, ini pada saat SMP. Bagaimana kalau refleksi terhadap sumbu Y? Nah, ini masih sama, saya sajikan sebuah segitiga, namun refleksinya adalah terhadap sumbu Y dengan koordinat yang sedikit berbeda. Yang pertama adalah A 2,1, B 4,2, dan C adalah 3,4. Ternyata ketika direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A adalah -2,1, B -4,2, dan C -3,4. Kalau kita perhatikan, nah ini yang berubah adalah koordinat X-nya ya, koordinat X-nya. Jadi kesimpulannya kalau kita punya sembarang titik yang koordinatnya A, B, kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, pasti bayangannya adalah -A, B. Kita lanjut ke refleksi terhadap garis Y sama dengan X gitu. Nah, ini yang dinamakan garis Y sama dengan X. Langsung saja ke tabel. Kalau kita perhatikan, langsung saja ke tabel. Ternyata, nah, bayangannya itu tinggal dibalik ya gitu. Nah, 2,0 jadi 0,2, 5,2 jadi 2,5, dan 3,2 menjadi 2,3. Jadi kalau kita punya titik yang koordinatnya A, B, pasti bayangannya adalah B, A. Selanjutnya untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan -X. Y sama dengan -X. Nah, bisa diperhatikan isinya ya. Dan langsung kita ke tabel. Ternyata kalau kita lihat polanya bukan hanya dibalik. Nah, di sini 4,1 jadi -1, -4, 3,2 menjadi -2, Kalau 0 tetap ya, tidak ada negatif 0. Artinya dibalik nilainya juga berubah, positif jadi negatif gitu. Jadi kalau kita punya koordinat titik A, B, kalau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan -X, pasti bayangannya adalah -B, A. Selanjutnya, refleksi terhadap titik O 0,0, titik asal ya. Titik 0,0.
Bisa disimak gambarnya. Ternyata antara bayangan dengan titik asal ini hampir mirip ya. Hampir mirip. Jadi posisinya sama, 1,0 tetap min 1,0, 4,1 min 4, min 1, 3,2 min 3, min 2. Artinya tetap tidak dibalik, hanya saja nilainya menjadi negatif. Jadi kalau kita punya koordinat A, B, kita refleksikan terhadap titik 0,0, bayangannya pasti min A, min B. Nah, ini yang mungkin baru di SMP belum pernah ya. Bagaimana refleksi terhadap garis X sama dengan H? Dalam konteks contoh ini saya berikan H-nya adalah min 1 ya. Jadi H itu bisa berapapun, tapi contoh di sini saya berikan adalah min 1. X sama dengan H sama dengan min 1 gitu. Ketika koordinat ini aslinya objeknya A 1,1, B adalah 4,1 dan C adalah 2,4, menghasilkan A aksen adalah min 3,1, B adalah min 6,1 dan C aksen min 4,4. Kalau kita perhatikan, nah ini ternyata koordinat Y-nya tetap ya, koordinat Y-nya tetap. Yang berubah adalah koordinat X. Koordinat X ini min 3 bisa kita peroleh dari 2 kali min 1 ini ya, 2 kali min 1 atau hanya dikurangi 1, sehingga min 2 dikurangi 1 adalah min 3. Kalau B nya berarti koordinat min 6 dari min 2 kali min 1 dikurangi 4, nah sehingga sini adalah min 6. Kalau ini berarti dari 2 kali min 1 dikurangi 2 ya, sehingga hasilnya adalah min 4. Jadi kalau kita punya sembarang titik yang koordinatnya A, B, ingat bahwa min 1 ini adalah nilai dari H-nya ya, dari H-nya ini H. Maka bayangan Z atau titik itu adalah 2 kali H dikurangi A, B itu ya. Koordinat Y-nya tetap, yang berubah adalah koordinat X-nya. 2 kali H dikurangi A. Itu. Dan yang terakhir, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Ini hampir mirip dengan tadi, hanya kalau tadi adalah untuk X sama dengan, kalau ini Y sama dengan. Y sama dengan K. Dalam konteks ini saya beri contoh K-nya adalah 5. Perhatikan A, B, dan C. 1,1, 4,1, di sini 2,4. Bayangannya menjadi 1,9, 4,9, B-nya 4,9 dan C-nya adalah 2,6. Ini kalau kita perhatikan berarti yang berubah adalah koordinat Y-nya ya. Kalau X-nya tetap. 9 ini dari mana gitu. 9 ini dari 2 kalinya ini ya. 2 kalinya ini dikurangi, nah iya, berarti 2 kali 5 dikurangi 1, jadinya 9. Ini juga sama. Kalau ini berarti 2 kalinya dikurangi sekian, dikurangi 4, maka hasilnya adalah 2 kali 10 dikurangi min 4, dikurangi 4 adalah hasilnya 6. Sebenarnya mirip dengan yang X sama dengan H, hanya saja ini konteksnya berarti yang di otak-atik adalah nilai Y-nya gitu ya. Kalau tadi yang di otak-atik nilai X-nya. Sehingga kalau kita punya sembarang titik yang koordinatnya A, B, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, rumusnya adalah A, 2K dikurangi B. Gitu. A-nya atau X-nya tetap, yang berubah adalah koordinat Y-nya. Nah, itu materi refleksi pada saat kalian SMP ya. Yang kali ini akan kita bahas itu, akan kita bawa rumus-rumus tersebut nanti menjadi dalam bentuk konteks matrik. Maka sebelum itu saya coba ingatkan sedikit lagi tentang perkalian matrik yang sudah pernah dibahas di bab sebelum ini. Masih ingat? Ada yang ingat ini?
Kalau sudah lupa, oke lah, kita bareng-bareng saja. Ini berarti horizontal kali vertikal ya untuk baris pertama. Maka 1 kali A ditambah 0 kali B. Yang baris kedua berarti vertikal, horizontal kali vertikal. Untuk baris kedua jadi 0 kali A dikurangi 1 kali B. Alhasil adalah A min B. Ingat ya, insya Allah sudah ingat lagi. Ini juga berarti baris pertama kali AB nanti sebagai baris pertama dan baris kedua kali AB untuk nilai baris kedua. Sehingga 0 kali A ditambah min 1 kali B yang bawah atau baris keduanya min 1 kali A ditambah 0 kali B. Ini 0, ini 0, maka hasilnya adalah min B min A. Ini harusnya min A ya, ini min A. Maaf, ini min A. Saya beri koreksi, ini min A. Nah, min A. Tuh. Masih ingat ya? Ini yang akan kita gunakan untuk mengubah dari refleksi yang tadi, rumus yang pada saat SMP kalian dapatkan menjadi konteks matrik. Mohon diperhatikan karena disinilah inti dari materi ini. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. A aksen, B aksen. Ini tadi ya bayangannya. Nanti berubah menjadi A min B. Kan gitu tadi. A jadi A dan B menjadi min B. Bagaimana ceritanya A bisa jadi A, tetap A dan B tapi berubah menjadi min B? Maka ini harus dikalikan oleh sebuah matrik. Dikalikan oleh sebuah matrik. Matriknya bentuknya apa? Biar A tetap jadi A berarti A dikalikan 1 kalau B-nya 0 untuk baris pertama, untuk baris yang atas. Sehingga di baris atas hanya ada A saja karena B-nya dikalikan 0. Dan baris kedua yang di bawah, biar jadi min B berarti A-nya yang dikalikan dengan 0. Karena tidak ada A-nya di sini. Hanya ada min B. Di sini dikalikan min 1. Maka hasilnya adalah A min B. Sehingga matrik yang digunakan untuk refleksi terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1. Kita simpan ya. Kita lanjutkan ke refleksi terhadap sumbu Y. Sama seperti tadi, kira-kira matriknya apa ini? Agar ya, hasilnya adalah min A di bawah B. Berarti A-nya dikalikan dengan, biar jadi min A dikalikan min 1. Ininya 0. Kalau yang ini biar tetap jadi B, maka ini adalah 0, ini 1. Gitu ya. Jadi matrik refleksi terhadap sumbu Y adalah min 1, 0, 0, 1. Kita simpan dan lanjutkan ke garis Y sama dengan X. Nah, ini berubah, ini A jadi B, B jadi A gitu. Maka perkalian matriknya kayak apa? Perkalian matriknya berarti A-nya nggak ada, jadi nggak ada. A dikalikan 0, B-nya yang dikalikan 1. Kalau ini berarti A-nya yang dikalikan 1, B-nya yang dikalikan 0. Jadi untuk matrik refleksi terhadap garis Y sama dengan X adalah 0, 1, 1, 0. Kita simpan dan lanjutkan. Y sama dengan min X. Nah, ini hampir mirip dengan tadi. Maka tentu mudah, tinggal dikalikan dengan min 1. Salah ya, yang dikalikan min 1 adalah si B-nya. Berarti ini A-nya adalah 0, B-nya adalah min 1. Kalau ini berarti min 1, 0. Jadi
refleksi terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, matriknya adalah 0, min 1, min 1, 0. Kita simpan dan lanjutkan untuk terhadap titik 0,0. Maka A menjadi min A. Nah ini ya, ini tetap tinggal di min 1, 0, 0, min 1. Begitu ya. Simpan dan kita lanjutkan. Selanjutnya pada refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah ini agak panjang ya. Bagaimana caranya A menjadi 2H min A dan B menjadi B tetap itu. Berarti di sini bukan hanya sebuah operasi, tapi ada dua operasi. Yang pertama adalah penjumlahan. Berarti di sini adalah 2H ya, yang bawah adalah 0 plus operasi penjumlahan. Dari sini baru perkalian dengan matrik. Matriknya adalah biar A-nya menjadi min A, berarti di sini adalah min 1, 0, dan B-nya tetap, berarti di sini adalah 0, 1. Nah, berarti nanti matrik yang dipakai untuk refleksi terhadap garis X sama dengan H adalah ini. 2H 0 plus min 1 0, 0 1 kali X, Y atau AB. Tergantung dari koordinat objeknya. Dan yang terakhir untuk Y sama dengan K, ini juga mirip dengan tadi, maka kita aplikasikan saja. Ini berarti di atasnya adalah 0, ini adalah 2K plus ini berarti 1, 0, ini berarti 0, biar min B adalah min 1. Bedanya kalau tadi 2H dengan 0, ini 0 dengan 2K, itu ya bentuknya di sini. Nah, itu adalah untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan K, matriknya adalah demikian. Jadi kalau kita buat rangkuman secara keseluruhan, ini adalah matrik refleksi yang bersesuaian untuk semua jenis pencerminan. Untuk sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1, sumbu Y min 1, 0, 0, 1, garis Y sama dengan X 0, 1, 1, 0, untuk garis Y sama dengan min X 0, min 1, min 1, 0, titik 0,0 adalah min 1, 0, 0, min 1, terhadap garis X sama dengan H adalah 2H0 ditambah min 1, 0, 0, 1. Untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan K adalah 0, 2K ditambah 1, 0, 0, min 1. Nah, ini adalah matrik-matrik yang bersesuaian untuk bentuk refleksi. Insya Allah nanti kalau sudah sering digunakan akan ingat dengan sendirinya, paham ya. Dan untuk contoh soal dan pembahasan ada video pada video selanjutnya. Untuk linknya saya sertakan pada deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.